Jakarta bukan hanya Sudirman Tamrin aja, tapi Jakarta luas banget. Dan hari ini di Urban Vlog kali ini aku ingin share pengalaman aku nyobain Transjakarta koridor ke-11 dari Kampung Melayu sampai ke Terminal Terpadu Pulau Gebang. Sekaligus aku juga ingin informasiin bagaimana sih kabar terbaru dari Terminal Terpadu ini. Dan ini dia selengkapnya Urban Vlog khusus buat teman-teman. Panggilan ditujukan kepada keluarga Ibu Siti Maisaro, penumpang bus atau Guru Harna tujuan Jember. Ibu Siti Maisaro, ayo ditunggu bisnya. Total haltenya kalau nggak salah ada 15 halte dan jaraknya juga sekitar 15 km. Dan sebenarnya kalau nggak macet, waktu tempuhnya cepet sih. Tadi kalau nggak salah sekitar 30-an menit udah nyampe dari Kampung Melayu sampai ke Pulau Gebang. Cuma memang nunggu bisnya cukup lama sih. Kalau untuk bisnya, ini bisnya sama dengan koridor 12 kemarin, jadi warna biru, PPD yang mengoperasikan armadanya, dan pintunya cuma di tengah. Kapasitasnya juga terbatas, tapi di hari Sabtu yang aku cobain ini memang penumpangnya nggak terlalu banyak, nggak sebanyak kayak kemarin ke Sunter di video sebelumnya. Jadi memang selama perjalanan cukup nyaman, nggak terlalu berdesak-desakan, dan nggak nyampe beberapa halte aku udah dapat duduk sih. Jadi memang bersyukur juga bisa duduk dan bisa nikmati perjalanan ini sampai ke Terminal Pulau Gebang. Kalau di sepanjang perjalanan ini bisnya cukup kenceng bawanya, tapi tadi aku coba ukur pakai speedometer yang ada di aplikasi, kecepatannya sih sekitar 50 km per jam. Ini sesuai dengan kecepatan standar maksimal dari Transjakarta. Karena biasanya kalau kecepatannya lebih dari 50, alarmnya maka akan nyala. Kalau rute-rutenya yang dilewatin, salah satunya terintegrasi juga dengan stasiun apa tadi ya? Jadi kalau teman-teman turun, nggak jauh lagi jalan kaki udah nyampe ke stasiun komuter lain. Dan ini menurut aku memudahkan kita sih, kalau teman-teman tinggal di situ atau ingin lanjut ke transportasi berikutnya, mau nyambung ke Bekasi, pilihannya moda transportasinya jadi semakin banyak. Dan ini ada beberapa rute feeder atau rute alternatif lainnya di sepanjang koridor 11 ini. Jadi teman-teman punya alternatif banyak nih, menuju ke Pulau Gebang atau menuju ke Kampung Melayu, atau rute-rute antara dari antara sepanjang koridor ini. Kalau ngomongin soal halte tujuan akhir dan tujuan awalnya, agak jomplang sih memang. Kalau yang di Kampung Melayu itu kan halte yang lama banget ya. Jadi memang kondisinya juga udah ya kelihatan lama banget. Tapi papan informasinya cukup membantu, petugasnya juga cukup informatif dalam memberikan arahan. Cuma waktu nyampe ke Pulau Gebang beda banget sih. Di sini kelihatan banget udah lebih modern, bahkan fasilitasnya udah lengkap banget. Jadi kalau kesini ibarat kayak nyampe ke bandara.
begitu aku nyampe ke Terminal Terpadu Pulau Gebang, halte terakhir dari koridor 11 ini, kesan pertama aku sih kagum banget karena Terminal Terpadu ini kelihatan keren banget, luas, fasilitas lengkap, banyak informasi, fasilitas yang bisa kita gunain, dan pastinya benar-benar terpadu karena terintegrasi dengan sistem transportasi BRT Transjakarta, termasuk juga Jaklingko yang non BRT, ada juga bus antar kota, ada juga bus ke bandara. Pokoknya ini benar-benar terpadu untuk sisi transportasinya, teman-teman. Keren banget. Ini aku baru pertama ke Terminal Pulau Gebang, tapi begitu ada di sini itu rasanya kayak ada di bandara. Karena infrastrukturnya, penataannya ini benar-benar internasional banget sih. Dan katanya salah satu yang terbesar di Asia Tenggara. Terminal Terpadu Pulau Gebang ini juga punya 4 lantai, ditambah 1 lantai dasar. Lantai dasarnya ini untuk kulineran. Jadi ada jajanan-jajanan, ada makanan, minuman yang teman-teman bisa beli di sana. Ada juga souvenir atau oleh-oleh sebelum teman-teman pulang kampung atau baru tiba dari kampung. Teman-teman bisa beli souvenir di lantai paling dasar. Kemudian teman-teman naik ke lantai 1. Di lantai 1 itu ada keberangkatan untuk yang bis akap antar kota, antar provinsi. Teman-teman harus cek dulu kondisi kesehatannya untuk dapat kayak semacam screening dan teman-teman bisa naik. Beli tiketnya pun bisa online di tempat atau mesen di PO atau Armada. Dan teman-teman nanti naik ke atas lagi ke lantai 2. Dan di lantai 2 ini yang teman-teman nanti akan ada di bagian-bagian keberangkatan dari bis yang teman-teman tuju. Dan halte Transjakartanya juga berada di lantai 2, teman-teman. Jadi teman-teman bisa ke lantai 2, dan dari lantai 2 ini teman-teman bisa naik bis Transjakarta lanjut ke Kampung Melayu atau nyobain rute-rute alternatif lain yang dari Pulau Gebang ini. Awalnya aku pikir armadanya sedikit karena di Kampung Melayu tadi aku nunggu cukup lama, sekitar 6-10 menit ya. Tapi begitu nyampe di Pulau Gebang ternyata armadanya banyak, teman-teman. Nggak nyampe, kurang dari 5 menit sudah ada bis baru lagi yang datang atau yang berangkat. Jadi armadanya menurut aku cukup lumayan kalau aku lihat dari sini. Mungkin masukan buat pengelola Terminal Terpadu Pulau Gebang, kayaknya memang fasilitas di sini harus dikembangkan terus, teman-teman, karena ini udah dibangun bagus banget, terintegrasi dengan sangat baik. Tapi kalau nggak dirawat, nggak dijaga, terutama di bagian-bagian fasilitas yang udah mulai rusak, eskalator atau fitur-fitur lainnya, menurut aku ini perlu terus dikembangkan. Aku tahu pasti pengelola di sini pasti berupaya untuk terus menjaga fungsi dari terminal ini, dan berharap juga sih ini bisa terus dikembangkan oleh Pemprov DKI Jakarta, karena sayang nih udah dibangun bagus-bagus, terintegrasi, tapi nggak bisa berkembang. Apalagi ini bangunannya luasnya ini luas banget, dan salah satu yang terbesar di Asia Tenggara. Jadi aku yakin sih potensinya masih perlu dikembangkan. Dan aku aja yang baru pertama kesini kayak pengen kesini lagi gitu. Apalagi kalau nanti fasilitasnya makin dikembangkan. Katanya nanti ada juga food court, dibangun pusat perbelanjaan juga di dekat sini. Dan warga Pulau Gebang dan sekitarnya pasti berharap terminal ini bisa betul-betul terintegrasi dengan pusat-pusat kegiatan yang lainnya.
itu tadi informasi dari aku. Semoga informasinya bermanfaat. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan pakai sabun ketika teman-teman berada di luar. Terima kasih untuk support teman-teman untuk channel YouTube Abu Iko. Share terus hal positif buat sekeliling kita. Sampai ketemu di Urban Vlog berikutnya. Dah.